kabarnya? Sehat. Baik, syukurlah kalau gitu. Kalau masih sehat, masih semangat belajar kan? Masih. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita atau proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Ya, si Juli. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, di Bapak hanya doa yang singkat, pujilah Bapak sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Kita dulu. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita, saya mau mengecek daftar hadirnya dulu ya. Ya, Pak. Ardi Lasen, Halo Pak. Agnes, Hari, Pak. Yohana Yoran Waru. Hari, Pak. Masih ada lagi yang belum saya sebut nama? Sudah semua, Pak. Sudah. Sudah. Baik, terima kasih sudah hadir ya. Ya, Pak. Sebelumnya dulu kita membahas materi kita. Siapa yang memimpin kita dalam sebuah lagu wajib atau lagu nasional? Ya, silakan si Dita. 1, 2, 3, ya. Satu nusa kita bela bersama. Baik, sebelum kita membahas materi kita pada hari ini, pada minggu yang lalu kita telah belajar mengenai materi apa? Siapa yang masih ingat? Sinta? Masih ingat? Masih, Pak. Ya. Tentang keanekaragaman ekosistem. Ya, materi sebelumnya sudah pernah kita pelajari, yaitu mengenai keanekaragaman tingkat ekosistem. Sudah bisa dilihat gambar di atas ini? Sudah. Berarti gambar di atas ini ada bermacam-macam bentuknya dan bermacam-macam juga jenis. Kira-kira siapa yang tahu gambar ini di atas apa? Virus. Iya. Virus ya? Iya. Kenapa disebut ini di atas virus? Bentuknya. Itu dari bentuknya dan ciri-cirinya. Nah, salah satu di atas ini, apakah ada virus yang sudah pernah anak-anak kami yang sudah mengalami? Di atas ini ada gambar virusnya, ada influenza, ada virus bentuknya huruf T. Ada di antara ini di atas? Ada. Kira-kira apa? Yang saya tahu yang pernah menyerang tubuh manusia itu virus influenza. Virus influenza ini biasanya menyerang kekebalan sistem tubuh manusia yang akan mengakibatkan flu, yang mengakibatkan suhu tubuh menjadi naik dan hidung meler. Ya, terima kasih. Sangat luar biasa. Nah, virus yang sudah pernah menyerang manusia itu yaitu salah satunya virus influenza. Kalau kita sudah mulai demam, nah itu ciri-cirinya sudah kena kita penyakit virus. Nah, sebagai tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai dalam materi virus ini, silakan anak kami si Mistaria baca dulu ini di atas. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? 1. Mendeskripsikan ciri-ciri dan struktur virus. 2. Mendeskripsikan bentuk virus. Terima kasih. Ini tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada hari ini pada materi virus. Pertama, kita mendeskripsikan ciri-ciri dan struktur virus. Dalam materi ini kita sudah bagi kelompok, ya. Kelompok 1 mana? Berarti sudah bergabung masing-masing kelompok ya. Kelompok 2 semua hadir? Hadir. 3, 4. Baik. Nah, sebelum kita meneruskan pembahasan kita pada pagi hari ini, saya membagi LKPD, yaitu lembar kerja siswa, untuk bisa diskusikan bersama kelompoknya apa yang kita bahas atau apa yang kita pelajari pada hari ini mengenai virus. Kelompok 1. Nah, sebelumnya dulu kita berdiskusi kelompok. Ada sebuah tayangan video yang diamati, dilihat kira-kira bagaimana ciri-ciri virus dan bagaimana juga bentuk virus.
Nah, sudah dilihat videonya kan? Sudah. Itu membahas mengenai ciri-ciri. Nah, pada ciri-ciri tadi itu ada saya sedikit ambil suatu pertanyaan. Jadi seseorang sudah memahami tadi video di atas, sudah kan? Sudah mengamati, sudah melihat. Nah, di situ tadi ada salah satu virus itu disebut dia sebagai makhluk metaorganisme. Berikutnya untuk lebih membahas atau lebih memahami materi yang kita bahas pada hari ini pada kelompoknya, ada sebuah lagi video. Oke, silakan untuk berdiskusi. Sudah? Gimana kelompok 1 siap? Siap. Sudah selesai membahas kelompoknya? Sudah. Kelompok 2? Sudah. 3? Sudah. 4? Sudah. Terima kasih. Kita mulai. Yang pertama dari kelompok 1, saya persilakan untuk maju menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Dipersilakan. Baik, materi yang kami bahas adalah mengenai virus, ciri-ciri virus dan struktur tubuh virus. Yang pertama adalah virus. Virus merupakan mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi atau bereproduksi di dalam sel makhluk hidup karena mereka tidak memiliki perlengkapan struktur tubuh atau seluler untuk bereproduksi sendiri. Adapun ciri-ciri daripada virus terbagi menjadi 6. Yang pertama, hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsil atau kepala. Yang kedua adalah ukurannya sangat kecil, yaitu antara 25 sampai 300 milimikron. Untuk 1 milimikron ini sama dengan 10 sampai 9 mil. Itu saja penyampaian materi dari kami. Baik, demikian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, bisa ditanyakan. Baik, kami dari kelompok 2 mempunyai pertanyaan, yaitu mengapa virus tidak dianggap sel? Baik, sebagai pertanyaannya adalah mengapa virus tidak dianggap sebagai sel? Virus merupakan organisme aseluler karena ia tidak memiliki kelembapan seperti sitoplasma, organisme sel, dan tidak bisa membelah diri sendiri. Baik, demikian hasil diskusi kami karena tertutup. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi kami, mohon dimaafkan. Selamat pagi. Baik, terima kasih kelompok 1 yang sudah tampil hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu, Bang. Oke, kepada kelompok 2 dipersilakan. Baik, materi yang kami bahas yaitu mengenai sejarah ditemukannya virus. Dan ada beberapa sejarah yang menemukan virus. Yang pertama, Adolf Meier. Jika berbicara siapa pertama kali yang menemukan adanya virus di dunia ini, maka jawabannya adalah Noah Adolf Meier yang merupakan seorang ilmuwan dari Jerman. Baik, hanya itu diskusi materi kami. Kembali kepada moderator. Baik, itu saja materi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Baik, kami dari kelompok 1 mempunyai pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, apa yang digunakan Martinus Beijeri dalam melakukan penelitian? Baik, sebagai pertanyaannya, apa yang digunakan Martinus Beijeri dalam melakukan penelitian? Jawabannya itu Martinus Beijeri menggunakan alkohol untuk mengaktifkan makhluk yang bisa membuat makhluk hidup menjadi sakit. Baik, demikian hasil materi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Baik, sebagai judul materi kami pada hari ini yaitu klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleat. Beberapa virus
kepada mereka semua. Baik dan mempunyai pertanyaan. Jelaskan apa itu virus HIV atau AIDS. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok tua. Sebagai pertanyaannya yaitu, jelaskan apa itu virus HIV atau AIDS. HIV adalah kondisi yang bisa menyebabkan penyakit AIDS. HIV merupakan virus penyakit yang menyerang dan menghancurkan sel CD4. Baik, demikian saja hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di dalam. Selamat pagi. Terima kasih dari kelompok 3 yang sudah tampil, dan terakhir kita persilakan kepada kelompok 4. Baik, langsung saja materi yang kami bahas yaitu mengenai bentuk virus dan dampak positif virus. Virus yang sering kita ketahui biasanya hanya berupa lingkaran, tetapi pada kenyataannya ada banyak sekali bentuk virus. Yang pertama, virus dengan bentuk filamen atau benang. Layaknya sebuah benang, maka virus ini bisa dibilang memiliki ukuran yang cukup tipis. Misalnya yaitu virus Ebola. Hanya itu hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok lain bisa dipertanyakan. Baik, kami dari kelompok 1 mempunyai pertanyaan. Sebagai pertanyaannya yaitu, bagaimana gejala yang ditimbulkan oleh virus Ebola? Jelaskan. Kami menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebagai pertanyaan, bagaimana gejala yang ditimbulkan oleh virus Ebola? Jelaskan. Ebola merupakan penyakit yang disebabkan karena infeksi virus mematikan. Kondisi ini disertai dengan gejala demam, diarea, muntah, serta pendarahan di dalam tubuh. Baik, demikian saja hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima selesai. Selamat pagi. Semua hasil diskusi yang sudah tampil pada hari ini, baik untuk kelompok 1, 2, dan 3, 4, sudah luar biasa. Nah, sebelumnya dulu kita menutup pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Saya Pak. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah virus merupakan mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup. Itu saja kesimpulan yang bisa saya simpulkan. Baik, terima kasih. Kesimpulan kita materi yang sudah kita bahas pada hari ini pada materi virus, yaitu pertama, virus ini bersifat parasit atau obligat bersifat aseluler. Yang berikut yaitu berukuran mikroskopik atau sangat kecil. Tugas di rumah ini bisa dikumpulkan besok melalui ketua kelas atau siapa saja. Tugas di rumah ini ya. Sekitar 2 menit lagi atau 1 menit lagi menyelesaikan itu. Setelah itu dikumpulkan. Materi kita yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya yaitu mengenai replikasi virus. Replikasi virus ini yaitu membahas bagaimana virus itu bisa berkembang. Belajar di rumah ya? Ya. Baik, itu aja pertemuan kita. Sebelum kita berpisah, karena awal tadi kita berdoa dan juga kita akhiri dengan doa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Teman-teman semua, mari kita bersatu dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan kami. Dari pertama kami mulaikan proses mata pelajaran kami hingga kami akhiri pada saat ini. Tuhan, inilah doa Nabi yang sempurna ini kami sempurnakan melalui dalam Yesus Kristus Tuhan yang selalu kami. Amin. Amin. Selamat pagi.